Setelah menjadi polemik yang berlarut-larut selama bertahun-tahun, hari ini Pengadilan Tipikor akhirnya mulai menyidangkan kasus skandal Bank Senturi. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dihadirkan sebagai terdakwa. Menjadi 632 miliar menjadi usulan, sehingga seolah-olah dana yang dibutuhkan tidak besar untuk pemberian bantuan kepada bank. Setelah menjadi polemik bertahun-tahun, hari ini untuk pertama kalinya Pengadilan Tipikor menyidangkan kasus skandal Bank Senturi. Dalam sidang kali ini pengadilan menghadirkan Budi Mulya sebagai terdakwa. Jaksa mendakwa Budi Mulya telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan mendapat keuntungan dari pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sebagai bank gagal berdampak sistemik dan juga pemberian fasilitas pendanaan. Terkait FPJP, jaksa mendakwa Budi turut bersama-sama dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono, mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Suarai Gultom, mantan Deputi Gubernur Siti Fazria, mantan Deputi Gubernur BI Budi Rohadi, mantan pemilik Bank Senturi Robert Tantular dan Harmanus H. Muslim. Sementara dalam menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi didakwa bersama-sama dengan mantan Deputi Gubernur BI Bidang 5, Mulyaman Hadad, mantan Deputi Gubernur Bidang 3 BI, Hartadi Asarwono, mantan Deputi Gubernur Bidang 8 BI, Ardayadi, serta Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK. Sidang dengan terdakwa. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa Budi secara bersama-sama itu telah merugikan keuangan negara sebesar 689 miliar rupiah terkait FPJP dan 6,782 triliun rupiah terkait penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Menanggapi dakwaan itu, Budi Mulya menyatakan akan mengajukan nota keberatan dalam sidang mendatang. Tim TV One mengabarkan. Hadirin yang ikut dalam ruangan terlihat juga turut menyaksikan. Menurut juru bicara Wakil Presiden Yopi Hidayat, peran Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Menurut Yopi, penyebutan nama Budiono dalam berkas dakwaan Budi Mulya bukanlah hal yang istimewa dan bukan berarti Wakil Presiden Budiono turut serta melawan hukum dalam kasus Bank Senturi. Sudah berulang kali juga kami sampaikan bahwa Pak Budiono itu dalam membuat keputusan itu sangat profesional berdasarkan kompetensi beliau dan juga dengan integritas yang tinggi, menaruh kepentingan negara menyelamatkan ekonomi pada saat krisis sebagai pertimbangan utama, dan juga segala proses itu pun sudah berlangsung sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai waktu itu masih berwenang penuh mengurusi perbankan. Sehingga jika ada perbuatan melawan hukum untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain yang jelas-jelas melanggar hukum, ya tentu saja itu harus ditindak karena keputusan itu tidak dimaksudkan untuk itu. Sementara itu, menanggapi rencana tim Senturi yang ingin memanggil Wakil Presiden Budiono terkait skandal Bank Senturi, Ketua DPR Marzuki Ali menyatakan dirinya tidak mau menandatangani surat pemanggilan tersebut. Menurut Marzuki, apa yang hendak dilakukan tim Was menyimpang dari hasil rapat paripurna DPR yang menyerahkan kasus Senturi kepada proses hukum. Kolegial. Kita kadang-kadang beda pendapat biasa, gitu. Jadi saya punya pendapat lain, Pak Soebul Iman saya dengan saya sama pendapatnya, karena itu menyimpang dari paripurna, ya kami tidak mau. Dan tapi ya akhirnya disepakati siapa yang mau, ya Taufik Kurniawan akan menandatangani. Silakan, karena kami ini sebagai pimpinan DPR harus lihat dong aturan. Jadi jangan tidak menegakkan aturan. Kalau DPR tidak menegakkan aturan, siapa lagi yang akan menegakkan aturan? Aturan kita langgar sendiri, gimana gitu. Paripurna itu jelas ya, memutuskan, menyerahkan masalah Senturi itu kepada hukum ya. Nah, yang kita dorong penegakan hukumnya, tidak politik lagi. Kenapa kita harus politik lagi? Hiruk pikuk rakyat benci nanti, rakyat marah dengan DPR ini. Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono kembali terseret dalam kasus skandal Bank Senturi.
Nama Budiono disebut dalam dakwaan jaksa di persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Budi Mulya. Selain itu, tim pengawas skandal Senturi DPR menyatakan akan kembali memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia itu untuk ketiga kalinya. Skandal Bank Senturi yang merugikan negara 6,7 triliun rupiah memasuki babak baru, dan untuk memperbincangkannya sudah bersama kami dua anggota tim Senturi. Ada Bambang Susatyo di studio Wisma Nusantara. Selamat sore Mas Bambang. Selamat sore. Juga ada Ahsanul Kossasi di gedung DPR. Selamat sore Mas Ahsanul. Mas Ahsanul. Pertama saya ke Mas Ahsanul dulu. Mas Ahsanul, ini kan sudah ramai dari sidang perdana Budi Mulya hari ini, nama Wapres Budiono kembali terseret. Beberapa politisi di DPR juga sudah kasakusuk untuk segera meminta KPK tegas meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, Mas Ahsanul, mohon maaf, kita masih harus mengulang kembali ya komunikasi dengan Mas Ahsanul karena ada gangguan teknis. Mungkin ke Mas Bambang Susatyo terlebih dahulu. Mas Bambang, ini pertimbangannya apa? Apakah hanya karena nama Budiono terseret di dalam dakwaan disebut, kemudian harus segera menetapkan status Budiono di sini? Ya, sebetulnya kewenangan untuk menetapkan status Budiono menjadi tersangka atau menaikkan status Budiono itu adalah kewenangan daripada KPK. Kita tidak mau dan tidak boleh masuk ke ranah hukum itu. Yang menjadi concern kita di DPR adalah bahwa kita adalah urusan politik, di mana Budiono secara politik harus menjelaskan secara terbuka kenapa belakangan dia menuding LPS adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pembengkaknya dana belot Senturi dari 632 miliar menjadi 6,7 triliun. Ini penting untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Budiono harus menjelaskan, karena ketika bicara LPS itu sangat terkait dengan presiden, karena LPS dalam undang-undang itu bertanggung jawab langsung ke presiden. Nah, sementara dalam dakwaan yang dibacakan tadi di pengadilan tipikor tidak ada sama sekali disentuh bahwa LPS bertanggung jawab. Direktur eksekutifnya pun tidak disebut-sebut dalam dakwaan Budi Mulya tadi. Nah, ini kan harus dijelaskan kepada Budiono kenapa, apa latar belakang Budiono menilai bahwa LPS adalah pihak yang bertanggung jawab. Ini harus dijelaskan terbuka. Gitu, Anggi. Nah, dalam surat dakwaan Budi Mulya, di situ dikatakan bahwa Budi Mulya bersama-sama dengan Budiono, dengan Miranda dan lain-lain dituding atau didakwa juga ikut melakukan sebuah perbuatan melawan hukum. Anda melihat ini sebuah babak baru untuk kemudian jalan memeriksa atau menuju kepada Pak Bud? Iya, kalau boleh DPR memberikan medali kepada KPK, ingin rasanya DPR ini memberikan medali keberanian KPK yang telah membuat suatu dakwaan yang menyeluruh sehingga konstruksi hukumnya sangat kena terhadap apa yang pernah kita bahas dan kita perdebatkan dalam kasus Senturi hingga di Panwas Senturi. Nah, ketika para nama-nama terkait dalam dakwaan Budi Mulya dengan pasal 55 Undang-Undang Tipikor, ini jelas bahwa Budiono menurut saya, penilaian saya, tidak bisa lagi menghindar daripada jeratan yang sedang dibidik oleh KPK. Tinggal persoalan sekarang adalah kapan KPK membuat sprindik baru untuk Pak Budiono begitu. Mungkinkah kemudian sprindik itu atau pemeriksaan terhadap Pak Bud itu dilakukan pada saat beliau masih menjabat, atau menurut Anda itu akan dilakukan setelah ia tidak menjabat? Ya, menurut kalkulasi politik saya atau insting, ini kemungkinan besar pengadilan yang bakal digulirkan terhadap Budiono ini setelah Pak Budiono menyelesaikan tugasnya sebagai wakil presiden. Karena kalaupun dipaksakan saat ini saat menjabat presiden, toh pengadilan tipikor juga tidak berhak mengadili Pak Budiono karena dia sebagai wapres. Dia hanya boleh diadili di Mahkamah Konstitusi. Mas Ahsanul, kembali saya minta tanggapan Anda terkait dengan disebutnya nama Wapres Budiono dalam surat dakwaan Budi Mulya ini, Mas Ahsanul.
Ya, apa yang terjadi di KPK dan apa yang dilakukan KPK, saya rasa kita seluruh anggota DPR ini sepakat agar KPK segera mempercepat proses ini sebagaimana amanat paripurna pada saat itu. Nah, tentang kasus Pak Budiono, ini kan bagian dari apa yang terjadi pada saat rapat di tanggal 20 November 2008. Ya. Bahwa tentang Pak Budi Mulya, sudah jelas kasusnya di sana, bahwa dia menguntungkan dirinya sendiri sebesar 1 miliar, memberikan keuntungan kepada Robert Tantular sebesar 2,7 triliun, dan kepada Hisam Al-Warak sebesar 3,1 triliun. Dakwaannya kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya lihat apa yang terjadi di Pak Budi Mulya yang tadi siang ada di pengadilan Tipikor, bahwa Pak Budi Mulya itu pada saat ikut mengambil keputusan di dalam rapat tanggal 20 November itu disinyalir dia tidak lagi independen. Karena Pak Budi Mulya tanggal 11 Agustus sudah menerima 1 miliar dari Robert Tantular. Walaupun belakangan itu berupa pinjaman dan sudah dikembalikan jauh sebelum kasus Bank Senturi itu meledak. Nah, tentang apa yang terjadi terhadap Pak Budiono nantinya seperti apa, saya rasa KPK kalau misalnya ada bukti-bukti yang sahih terhadap pengambilan keputusan itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tidak didasari kepada kepentingan-kepentingan negara secara keseluruhan, saya rasa di KPK dengan bukti yang cukup bisa menindaklanjuti siapapun. Tapi jangan sampai KPK juga terpengaruh terhadap desakan-desakan politik yang ada di parlemen. Karena seluruh yang terjadi di 2008, seluruh otoritas keuangan pada saat itu memberikan apresiasi terhadap keputusan yang dilakukan, termasuk Komisi 11 pada saat itu. Dan ternyata saat ini adalah menjadi konsumsi politik, hiruk-pikuk politik yang begitu tinggi. Nah, Mas Hasanul, akibatnya apa? Seluruh yang terjadi di sana menjadi hiruk-pikuk politiknya lebih kental gitu dibanding dengan kasus pengambilan keputusan profesional tadi. Ya, Mas Hasanul, Ya. tapi lalu bagaimana juga dengan fakta bahwa tahun 2005, 2006, dan 2007 di bawah supervisi Bank Indonesia, Bank Senturi ini sebenarnya sudah banyak masalah tapi tak kunjung ditutup. Padahal sudah ada rekomendasi penutupan tapi tidak dilakukan itu. Nah, nanti Mas Hasanul, tanggapannya kita harus jeda dulu sejenak. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Diabetesol No Calorie Sweetener, bantu jaga kalori di semua makanan dan minuman. Diabetesol, ahlinya solusi diabetes. No calorie, no worry. Selalu awali hariku dengan Fatigon Spirit, multivitamin untuk stamina sehari penuh agar terus dan semakin produktif. Buktikan spiritmu. Sebagai remaja, kulitku punya 10 masalah minyak dan jerawat. Pond's Acne Clear White 10-in-1 Facial Foam. Kini hadir Complete Solution untuk 10 masalah kulit berminyak dan jerawat. Baru dari Pond's. Hangatlah dalam lembut dan creamy-nya Cadbury Dairy Milk. Tersingkirnya kotoran bandel. Dikala Ratu Bersih mengelilingi kerajaan, semua bersusah payah bersihkan kotoran bandel. Tapi seorang wanita punya senjata rahasia, Swift Cream. Jutaan mikropartikelnya angkat kotoran bandel dengan mudah, semua jadi berkilau sempurna. Begitu bersih, Ratu pun memberi gelar pada wanita dan keluarganya. Swift Cream selalu berakhir indah setiap hari. Bagus, main bola yang jelas. Jelas taktiknya, Jelas tendangannya. Panas Sidun. Alang Sari Plus-nya. Alang Sari Plus, jelas bahannya, jelas khasiatnya. jelas segernya. Untuk panas dalam. Saya tahu, mereka sangat aktif. Tapi kadang... Malas latihan, Ben. Detol Cool. Keringat memicu kuman penyebab gatal dan rasa tidak nyaman sehingga menurunkan semangat. Detol efektif membunuh kuman, memberikan perlindungan total. Detol Cool, kesejukan mentalnya bikin semangat kembali, Bu. Baru, sensasi citrus Detol Re-Energize. Hah? Cari apa sih?
cari coklat, mau bikin kopi mochaccino. Guna, kan ada Cafe The White Coffee Mochaccino. Cafe The White Coffee Mochaccino, coklatnya white coffee. Dengan ekstrak biji kopi yang memberikan energi, Pondsman menciptakan energi charge baru. Mengangkat kotoran dan minyak, langsung membuat wajah cerah, berenergi. Energi charge baru dari Pondsman. Get recharged. Air mata seolah tak pernah berhenti mengalir. Bencana yang terus terjadi di Indonesia menutup pintu hati kami. Cap Kaki Tiga. Melalui satu aksi berjuta manfaat, Cap Kaki Tiga mendonasikan Rp300 per kaleng untuk para korban bencana alam. Duka ini duka kita semua. Apa yang kami berikan kepada mereka tidak sebanding dengan penderitaan mereka. Tapi kami yakin aksi kami bisa memberi manfaat. Cap Kaki Tiga, satu aksi berjuta manfaat. Pilih mana nih? Aduh, milih yang mana ya? Ada nggak yang pas buat kita? Ada! XL Internet Unlimited cuma 2.000 seharian dan 49.000 sebulan. Beli perdana XL dan aktifkan paketnya. Cinta unlimited yuk. Minum Maizone dan menangkan hadiah utama Mini Cooper, Vespa, dan ratusan Samsung smartphone. Kirim 3 label Maizone rasa apa aja. Maizone, berhasil semangatnya, nendang hadiahnya. Agar kebiasaan muda bisa tetap jalan, biasakan minum Hemaviton Cardio. Kini dengan fitosterol lebih tinggi, bantu mencegah masuknya kolesterol ke dalam darah. Hemaviton Cardio, kebiasaan baru untuk turunkan kolesterol. Pendidikan, kunci kemajuan. Partai Golkar bertekad mewujudkan pendidikan gratis dari SD hingga lulus SMA. Semua anak Indonesia harus sanggup menimba ilmu tanpa terhambat masalah ekonomi. Anak-anak yang pandai dan berakhlak mulia adalah pemimpin masa depan. Jangan sia-siakan harapan mereka. Pendidikan nomor setunggal, nggih. Suara Golkar, suara rakyat. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Hasanul. Tadi dilanjutkan Mas yang tadi, bahwa di bawah supervisi Bank Indonesia 2005, 2006, 2007, 2008, Bank Senturi ini dalam kondisi yang tidak sehat. Harusnya direkomendasikan ditutup nih, Mas. Ya, jadi begini Anggi, tahun 2005 itu memang Bank Indonesia itu sudah kesulitan modal. Dan kemudian 2007 dia SSB-nya itu memang sudah default sebesar 45 juta US dollar. Nah, dari situlah baru kemudian masuk ke SSU. Sehingga memang kondisi bank pada saat itu lagi tidak sehat, prosesnya sampai dengan tahun 2008. Jadi inilah yang mengakibatkan pengambilan keputusan kemudian di tahun 2008 itu ada pertemuan terhadap antara Bank Budi Mulya dengan pihak Robert Tantular. Di situ yang menurut saya udah tidak independen ya. Menurut hakim tidak independen lagi. Jadi itu ya. Mas Hasanul, tapi juga ada di dalam dakwaan ini dijelaskan ada temuan disposisi dari Siti Khalimah Fajriyah yang mengatakan ini sesuai pesan dengan GBI nih Mas, katanya Gubernur Bank Indonesia untuk selamatkan Bank Senturi. Memang pada saat kondisi itu Bank Indonesia sudah memutuskan jangan sampai ada bank tutup pada saat krisis. Jadi keputusan itu bagian dari apa yang memang menjadi target Bank Indonesia untuk tidak menutup bank pada saat krisis. Itu saja. Mas Hasanul, kami minta masih tetap bersama kami sebentar ya Mas. Masih ada beberapa menit lagi. Mas Hasanul, kan pada saat pertemuan dengan Wakil Presiden pada saat itu Pak JK juga menolak dilakukan bailout itu. Bahkan Pak JK bilang, gimana krisis kalau yang kena cuma satu rumah, nggak bisa dong bilang krisis. Pak JK bilang itu perampokan. Memang ini perampokan dilakukan oleh Robert Tantular. Tapi kenapa BI pada waktu itu kekeh untuk melakukan bailout itu? Ini adalah keputusan dari Bank Indonesia sebagai pengendali moneter untuk menghindari dan jangan sampai terjadi bank yang tutup di saat krisis. Ini bahaya. Pengalaman 2008 mereka lebih paham tentang itu, saya rasa. Tapi kalau dilihat dari perspektif politik, ini memang tidak akan pernah benar. Oke? Ya, Mas Hasanul sebentar, jangan kemana-mana dulu Mas, masih ada 2 menit lagi Mas, sebentar. Hal yang mendesak, ya. Sebentar Mas Hasanul, jangan kemana-mana, sebentar saja, jangan kemana-mana dulu. Mas Bambang, Anda melihat ada yang lain lagi di sini dari dakwaan? Ya, yang pertama yang harus dipahami adalah posisi hukumnya
Budi Mulya itu dalam struktur Bank Indonesia itu bukan ada polisi penentu, bukan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu tentu adalah Gubernur Bank Indonesia dan Dewan Gubernur, itu yang pertama. Yang kedua, saya mengomentari statementnya juru bicara Wakil Presiden bahwa apa yang dilakukan oleh Budiono itu untuk menyelamatkan ekonomi negara, itu tidak benar. Karena patokan saya adalah temuan daripada berkas perkara yang ada di KPK. Jadi penyidik KPK menyimpulkan ada motif dalam penyelamatan Bank Senturi ini. Yang pertama adalah motif bahwa mereka ingin menyelamatkan uang mereka sendiri yang berjumlah 84 miliar yang ditempatkan di Bank Senturi. Nah, uang itu untuk membayar uang muka perumahan karyawan BI. Lalu yang kedua adalah kepentingan lainnya adalah ternyata penyidik juga menyimpulkan bahwa ada kepentingan penyelamatan dana besar milik Budi Sampurna yang ada di Bank Senturi senilai 2 triliun. Nah, ini ada campur tangannya Raden Pardede yang bertemu sebelumnya dengan Lee Chien Wei untuk menyelamatkan uangnya Budi Sampurna yang 2 triliun itu. Sebab kalau bank ini ditutup, maka hanya diganti 2 miliar. Lalu yang berikutnya adalah temuan atau kesimpulan penyidik dalam berkas perkara Budi Mulya ini adalah bahwa penyelamatan Bank Senturi itu adalah lebih kepada menyelamatkan Budiono atas tindakan yang keliru ketika dia mencairkan pinjaman EPJP 689 miliar sebelumnya. Karena kalau bank ini tutup tanpa di bailout, maka Budiono harus mempertanggungjawabkan secara hukum 689 miliar yang disalurkan di EPJP dengan berbagai rekayasa dan rekayasa dokumen. Itu kira-kira temuan dalam berkas perkara yang ada di KPK yang saya sudah baca berkasnya. Menurut Mas Bambang, Anda yakin nggak kalau kasus Senturi ini akan menyentuh Kak Bud? Saya yakin dan percaya KPK tidak akan bersikap tanggung-tanggung untuk menyelesaikan kasus ini. Hanya memang dibutuhkan waktu. Dan saya percaya Pak Hasanul bukan dalam rangka sudah kehilangan kepercayaan pada KPK. Karena tadi Pak Hasanul bilang bahwa keliru kalau menyudutkan Budiono. Padahal kita tahu temuan-temuan yang diperoleh oleh KPK ini sangat jelas, sudah cepewelo-welo. Jadi sejalan dengan apa yang sudah kita temukan juga sebelumnya di Pansus maupun di Timwas. Jadi sekali lagi saya mendorong dan kita memberikan apresiasi pada KPK, dan kalau boleh DPR memberikan atas nama rakyat Indonesia medali keberanian pada KPK, kita akan berikan pada KPK. Jadi seperti lagunya Pak SBY dong ya, ku yakin sampai di sana. Baik, Mas Bambang, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Mas Hasanul juga kita tunggu saja kalau begitu proses hukumnya akan berakhir seperti apa ya. Terima kasih Mas Bambang.